Dia mencari itu di gua di Endor yang mencengangkan kita, dan kepadanya diberikan seperti yang pantas baginya. Guru mengatakannya pada hari itu. Di Gamala roh-roh jahat bergegas masuk ke dalam babi-babi. Di Endor roh-roh jahat keluar dari Yohanes Malang yang terbuang dan masuk ke dalamnya. Kita tahu itu, kita tahu. Biar aku memberitahukannya pada mereka, Guru. Ada padaku di sini, dalam kerongkonganku, dan jika aku tidak mengatakannya, maka tidak akan keluar dan itu akan meracuniku. Jadilah baik, Simon, ya, Guru, dan aku pastikan padamu bahwa aku tidak akan kasar terhadapnya. Tapi aku katakan dan pikir bahwa sebab Yudas adalah seorang rekan yang jahat, dan kita semua tahu itu, dia agak serupa dengan seekor babi, dan jelas roh-roh jahat lebih suka memilih babi ketika berpindah tempat kediaman mereka. Itulah, aku sudah mengatakannya. Apakah menurutmu begitu? Tanya Yakobus Sebedes. Apalagi yang mungkin, tidak ada alasan lain mengapa dia begitu degil. Dia lebih buruk sekarang dibandingkan saat dia di air jernih, dan di sana orang mungkin berpikir bahwa tempat dan musim yang membuatnya begitu gugup. Tapi sekarang, ada alasan lainnya, Simon. Katakanlah pada kami, Guru. Aku akan senang mengubah pendapatku mengenai rekanku itu. Yudas cemburu. Dia meradang sebab dia cemburu. Cemburu. Pada siapa? Dia tidak menikah. Dan bahkan meski dia menikah, dan pergi bersama perempuan-perempuan, aku pikir bahwa tak seorang pun dari kita yang akan bersikap kasar terhadap sesama murid. Dia cemburu padaku. Pikirkanlah. Yudas berubah sesudah dari Endor dan sesudah dari Esdrelon. Yakni, ketika dia melihat bahwa aku memperhatikan Yohanes dan Yabes. Tetapi sekarang sesudah Yohanes, terutama, akan pergi, sebab dia akan meninggalkan aku dan tinggal bersama Ishak, kau akan lihat bahwa Yudas akan menjadi gembira dan baik kembali. Baiklah. Tapi engkau tidak akan mengatakan padaku bahwa dia tidak dirasuki oleh suatu roh jahat kecil. Dan terlebih lagi, tidak, aku akan mengatakannya. Dan terlebih lagi engkau tidak akan mengatakan padaku bahwa dia telah bertambah baik sepanjang bulan-bulan belakangan ini. Aku cemburu juga, tahun lalu. Aku tidak suka mendapat tambahan seorang pun terkecuali keenam dari kami, keenam murid pertama. Apakah engkau ingat? Sekarang, biarkan aku memohon kepada Allah sekali ini saja untuk menjadi saksi atas apa yang hendak aku katakan. Sekarang aku katakan bahwa semakin bertambah jumlah murid di sekelilingmu, semakin bahagia aku. Oh, aku rindu menghantar semua orang kepadamu dan aku juga ingin memiliki segala sarana yang diperlukan untuk menolong mereka yang membutuhkan, supaya kemalangan tidak menghalangi barang siapapun untuk datang kepadamu. Allah melihat apakah aku berkata benar. Tapi, kenapakah aku begitu sekarang? Sebab aku membiarkan engkau mengubahku. Dia tidak berubah. Sebaliknya, ya, Guru, suatu roh jahat kecil telah merasukinya. Jangan berkata begitu, jangan berpikir begitu. Berdoalah agar dia sembuh. Cemburu adalah suatu penyakit. Dari mana orang dapat disembuhkan? Di sisimu, jika orang menghendakinya. Aku akan menerimanya tanpa mengeluh, demi engkau. Tapi, betapa sulitnya, aku sudah memberimu ganjaran untuk itu, anak. Dan sekarang aku akan mengajarkan kepada kalian bagaimana berdoa. Oh, ya, saudaraku, marilah kita berbicara mengenai itu, dan marilah kita mengingat orang yang senama denganku itu sebagai dia yang butuh didoakan. Aku pikir dia sudah mendapatkan hukumannya. Dia tidak bersama kita sekarang ini, kata Yudas Tades. Dengarkanlah, apabila kamu berdoa, berdoalah seperti ini, Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah hutang kami seperti kami pun mengampuni mereka yang berhutang kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yesus telah berdiri untuk mendaraskan doa dan semua menirunya,
dengan penuh perhatian dan penuh perasaan. Tak ada lainnya yang perlu, sahabat-sahabatku. Semua yang diperlukan manusia bagi rohnya dan daging dan darahnya sudah tercakup dalam perkataan ini seperti dalam sebuah cincin emas. Dengan doa ini kamu meminta apa yang berguna bagi yang pertama dan bagi dua yang terakhir. Dan jika kamu melakukan apa yang kamu minta, kamu akan mendapatkan hidup kekal. Adalah suatu doa yang begitu sempurna hingga baik badai bid'ah ataupun rangkaian abad tidak akan membuatnya lekang. Kekristenan akan dicerai-beraikan oleh gigitan setan dan banyak bagian dari tubuh mistikku akan dikoyakkan dan dipisahkan, dengan membentuk kelompok-kelompok independen dalam kerinduan sia-sia untuk membentuk suatu tubuh yang sesempurna tubuh mistik Kristus itu nantinya. Yang adalah yang terbentuk dari segenap kaum percaya beriman yang dipersatukan dalam gereja apostolik, satu-satunya gereja yang benar, sepanjang bumi ada. Tetapi kelompok-kelompok kecil yang terpisah itu, yang tanpa karunia-karunia, seperti yang akan aku tinggalkan bagi bunda gereja demi memberi makan anak-anakku, akan selalu disebut denominasi Kristen, sebab mereka menyembah Kristus, dan dalam kesesatan mereka akan selalu ingat bahwa mereka berasal dari Kristus. Baiklah, mereka akan berdoa dengan doa universal ini juga. Ingat doa ini baik-baik, meditasikanlah terus-menerus, amalkan dalam perbuatan-perbuatanmu. Kalian tidak memerlukan yang lain untuk menguduskan diri kalian sendiri. Apabila orang sendirian, di suatu tempat kafir, tanpa gereja, tanpa kitab, orang akan selalu sudah punya segala pengetahuan untuk bermeditasi dalam doa ini dan sebuah gereja dalam hatinya untuk doa ini.